senang loh dapat bertemu dengan adik-adik kelas kecil. Oke, Lausa mau cek apakah adik-adik sudah siap ya? Coba siapa yang sudah mandi, angkat tangan. Oh, sudah mandi semua. Oke, turunkan tangannya. Oke, siapa yang sudah sarapan? Wah, boleh angkat tangannya. Oke, wah sudah semua ya. Turunkan lagi tangannya. Oke, kalau sudah sarapan, sudah mandi berarti sudah bisa fokus sekolah minggu. Lausa tes ya. Kalau sudah siap berarti seharusnya bisa ikuti Lausa ya. Coba adik-adik semuanya tangannya bersiap. Oke, ikuti perintah Lausa ya. Adik-adik coba pegang rambutnya. Oke, bisa. Lagi. Coba sekarang pegang hidungnya, mana hidungnya? Oke, hebat. Sekali lagi. Sekarang pegang telinganya. Mana telinganya? Wih, coba hitung telinganya ada berapa? 1, 2. Wah, kita punya 2 telinga yang Tuhan kasih. Coba sekarang dengar adik-adik. Wah, adik-adik dengar Tuhan Yesus memanggil kita tidak ya? Wah, ada Tuhan Yesus memanggil kita untuk kembali beribadah di sekolah minggu loh adik-adik. Adik-adik siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan? Siap ya, seperti minggu lalu di perayaan Paskah kita sudah dengar ya cerita firman Tuhan supaya kita rajin pergi beribadah setiap minggu adik-adik. Oke, yuk. Tadi sudah tunjuk telinganya, sudah dengar juga ya, karena telinga Tuhan kasih untuk mendengar. Kita juga mau mendengar Tuhan loh adik-adik lewat sekolah minggu hari ini. Kita mau pujikan lagu, dengar, Dia panggil nama saya dan namamu juga loh. Semuanya berdiri yuk, ikuti Lausa ya. Pegang telinganya adik-adik. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Dengar adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar adik-adik. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar lagi. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. 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 Oke adik-adik, silahkan duduk. Kita mau berdoa ya adik-adik sebelum kita ibadah, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini.
Kami senang bisa kembali sekolah minggu. Berkati ibadah kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Laoso mau kasih tahu, kita ini istimewa loh adik-adik. Laoso kasih tahu, kenapa kita istimewa adik-adik? Sini telinganya, dengar Laoso lagi, mana telinganya tadi? Oke, Laoso kasih tahu ya. Ini rahasia besar loh adik-adik. Kita anak raja. Iya, kita semua adalah anak raja. Siapa rajanya Laoso? Raja kita adalah Tuhan Yesus. Betul. Wah, berarti kalau kita anak raja, kita harus jadi anak yang pemberani atau penakut adik-adik? Pemberani dong. Oke, kita harus jadi anak yang semangat atau yang lemas-lemas adik-adik untuk melakukan perbuatan baik? Ya, harus semangat adik-adik. Wah, mari adik-adik, langsung undang kita berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Oke, ikuti gerakan Laoso lagi ya. Siap? Oke. Siap, gerak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Ya puji Tuhan. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangannya, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, dihentak-hentak, putar badan. Oke. Wow, adik-adik semangat sekali mengikuti Laoso. Hebat. Sekarang semua boleh duduk. Duduk yang manis. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Cerita hari ini tuh keren sekali loh adik-adik. Wah, siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, kalau sudah duduk yang manis. Oke, tidak ada yang main-main. Ya, duduknya yang rapi. Oke. Sambil kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita melalui cerita yang kita akan dengarkan. Oke, adik-adik, yuk kita mau menyanyi lagu ya dengan sungguh-sungguh. Judul lagunya adalah Mari Masuk Hatiku Ya Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Oke, dengan sikap doa yang baik adik-adik. Masuk
adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Lause Sukjin yang akan menyampaikan cerita hari ini. Biarlah cerita firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama Lause. Hari ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, ada seorang pemain akrobat yang akan menyeberangi air terjun Niagara dengan berjalan di atas tali baja. Bapak ini berhasil menyeberangi dengan mendorong kereta bermuatan pasir. Kemudian bapak ini bertanya kepada penonton, siapa yang percaya bahwa dia bisa menyeberangkan penonton dengan selamat sampai di seberang. Tetapi tidak ada seorang pun yang bersedia naik di atas kereta itu. Artinya mereka takut adik-adik. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang langsung duduk di atas kereta pasir. Yang bapak itu mulai mendorong keretanya. Setelah sampai ke seberang, barulah diketahui bahwa anak itu adalah anak dari bapak pemain akrobat itu sendiri. Lalu anak itu ditanya oleh teman-teman, kok kamu berani? Si anak itu menjawab, tentu berani, karena beliau kan papa saya. Saya optimis dan percaya sepenuhnya kepada papa saya, bahwa papa saya tidak akan mencelakakan saya. Nah adik-adik, anak ini optimis dan mempercayai bapaknya. Itulah yang membuat dia berani dan tidak takut naik kereta pasir untuk menyeberangi air terjun. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Kaleb, yang juga merupakan seorang yang optimis dan percaya penuh kepada Tuhan. Kisah ini terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 25 sampai 33. Pada waktu sebelum bangsa Israel memasuki negeri perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Musa mengutus 12 suku untuk mengintai atau mengamati. Ya surveilah kira-kira terdapat yang akan mereka masuki. Apakah tempat itu baik
atau bagaimana keadaan orang di sana. Nah, setelah 40 hari mereka melihat situasi tempat Kanaan. Mereka pulang dan membuat laporan kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel. Ke-10 orang pengintai menceritakan kepada mereka bahwa kami sudah masuk ke negeri itu. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Artinya makmur dan tanahnya subur. Lalu mereka menunjukkan hasil yang sempat mereka bawa. Tapi lanjut mereka, tempat dijaga dengan ketat oleh orang-orang yang kuat dan gagah perkasa. Kami seperti belalang. Maksudnya kami ini tidak sanggup dan tidak mudah untuk bisa masuk ke sana. Jadi 10 pengintai ini membawa kabar buruk, sehingga umat Israel menjadi gentar dan ciut hatinya mendengar kabar yang begitu. Tapi ada 2 pengintai yang lain, yaitu Kaleb dan Yosua. Berbeda dengan 10 pengintai itu. Di ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa Israel dengan berkata, kita akan maju dan kita akan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi Kaleb yakin dan percaya sama janji Tuhan bahwa negeri Kanaan akan diberikan kepada mereka. Itu berarti bangsa Israel pasti bisa mengalahkan bangsa yang ada di negeri Kanaan. Itulah Tuhan yang akan menolong mereka. Nah, adik-adik, kita sudah tahu bahwa Kaleb adalah salah satu dari 12 pengintai yang dipilih oleh Tuhan, sehingga Kaleb yakin dan optimis bahwa bangsa Israel akan masuk ke negeri Kanaan. Karena Tuhan yang telah memimpin bangsa itu keluar dari Mesir dan memimpin mereka selama mereka di padang gurun. Lo mau tanya, apakah adik-adik juga percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong adik-adik? Apakah adik-adik selalu optimis seperti Kaleb yang yakin sama dengan Tuhan? Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh jadi orang yang sering ragu, sering takut, dan juga mudah menyerah. Kita harus menjadi anak yang selalu yakin, berani, dan mau berjuang. Karena kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah hidup, yang akan menolong kita. Siapa yang percaya kepada kekuatan Tuhan? Ayo angkat tangan. Nah, adik-adik yang optimis, jangan lupa ayat hafalan minggu ini. Kita akan
hafal ayat hafalan terdapat di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, sekali lagi. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar cerita tentang Kaleb yang optimis dan percaya sepenuhnya kepadamu. Tuhan, tolong kami, ajar kami dari kecil, kami selalu boleh sandar, boleh percaya pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan tadi? Keren sekali ya adik-adik, kita belajar dari siapa? Kaleb. Oke, Kaleb ini adalah anak Tuhan yang pemberani atau penakut adik-adik? Pemberani dong. Kaleb ini orang yang semangat atau gampang menyerah adik-adik? Semangat ya. Oke, kenapa adik-adik? Karena Kaleb tahu Kaleb punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kita sembah adik-adik. Makanya ketika Kaleb diminta mengintai tanah Kanaan, dia adalah orang yang berani ya, bilang kalau kita bisa mengalahkan bangsa Israel, bisa mengalahkan orang Kanaan. Ya, walaupun orang Kanaan badannya besar-besar adik-adik, tapi Kaleb percaya karena dia punya Tuhan yang hebat, jadi dia tidak takut. Oke, kita belajar ya adik-adik dari cerita ini untuk jadi anak-anak yang pemberani, anak-anak yang terus optimis, semangat, tidak gampang menyerah seperti Kaleb ya adik-adik ya. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, supaya lebih ingat adik-adik, Lause juga ada ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 5. Coba kita baca sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke adik-adik, nanti silahkan dihafalkan, lalu videonya bisa dikirimkan ke Lause-Lause. Oke? Sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Ya, seperti biasa, adik-adik bisa masukkan uang persembahan dalam amplop yang sudah diberikan oleh Lause. Lalu adik-adik bisa simpan amplopnya di dalam kotak. Oke? Atau bagi yang tidak punya amplop, boleh minta tolong papa mama untuk transfer uangnya di rekening atau QR code di bawah ini. Oke? Sambil kita memberi persembahan kita mau memuji Tuhan karena Tuhan itu baik untuk kita. Betul? Betul ya. God is so good.
is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Yeay. Oke adik-adik. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Wow, sekolah minggu kita sudah selesai loh adik-adik. Tapi jangan lupa setelah ini adik-adik bisa bergabung di Google Meet. Ya, Lausa dan teman-teman sudah tunggu di sana. Oke. Yuk adik-adik, sebelum kita ke Google Meet, kita berdoa lagi ya adik-adik. Semuanya duduk yang manis. Oke, langsung aja kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan dapat memakai persembahan kami Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi kami akan bergabung dengan Lausa dan teman-teman di Google Meet. Biarlah Tuhan yang memberkati pertemuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Silahkan langsung pindah ke Google Meet ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkatimu. Bye.